kurang sih ya. Kurang pedas tadi ya. Oke, makasih. Dalam sesi berikutnya sampai jumpa lagi. Baik, kita langsung dengan alat peraga dan praktek. Kita habis-habisan hari ini. Ya kalau bisa jangan sampai ada yang kami bawa pulang lagi bahan-bahannya. Ya, yang bungkus kayaknya juga ada. Ya. Oke, hari ini secara general kita sambung aja sampai habis. Yaitu kita akan coba mulai dunia perkopian, ya. Mulai dari manual brew arealnya sekitar sini, kemudian di sini arealnya untuk yang barista skill, ya, ada mesinnya. Kemudian di sini nanti ada bonus karena tidak semua suka kopi, betul. Baik dari kita maupun dari customer, tetap kita ikuti perkembangan bisnis. Kita akan buat yang non kopi maupun yang mocktail yang kita jelaskan, sama yang es kekinian kata orang seperti apa sih. Nanti kita akan masuk sesi ini. Oke. Sebelum kita mulai, pasti kita harus kenalan dengan kopi duluan. Ini pertama kan kita dengan alat-alat manual, ya. Boleh dengan akarnya, boleh kita coba ya. Yang untuk cuppingnya dulu. Hah? Oh ya. Oke, kita akan kenalin dulu areal pertama, yaitu areal brewing atau manual brew, ya. Dan semuanya secara general tidak menggunakan listrik atau apapun jenisnya, beda dengan sistem mesin situ. Oke, yang paling pertama dari sini adalah Swan Kettle. Ya, Swan Kettle ini berfungsi untuk menuangkan air dengan sistemnya Swan, katanya seperti angsa, leher angsa, sehingga kontrol airnya akan lebih stabil, konsisten, dan tidak susah untuk mempelajarinya. Menuang airnya itu akan lebih mudah, mempermudah dengan Swan Kettle seperti ini. Ya, kemudian ini ada sendok khusus, ya, seperti sendok sup. Ya, ini untuk cupping, ya, untuk bagaimana mengetes kopi, mencicip kopi, triknya dan cara minumnya juga seperti apa. Dan itu tidak asing, karena lagi dan lagi di keluarga kita sudah ada baristanya dulu. Seruput kopi. Ini sama Swan Kettle juga, dan ini ada perwakilan dari salah satu manual brew yang wajib kalian pahami, yaitu V60. Ya, V60 ini salah satu yang paling fenomenal, dan kalau barista ini harus dikuasai dengan profesional, ya, dibandingkan dengan alat-alat yang lain. Karena dengan satu alat ini dia bisa mengulik dengan satu kopi dengan berbagai macam yang berbeda-beda rasanya. Dan bawahnya ini biasa ini ada server untuk menampung hasil seduhan. Kemudian ini yang Gaby, ya, ini Gaby, ya, nama Mbak. Iya, Gaby dengan tekniknya P60, ya, paduan triknya juga berbeda dengan hasilnya juga akan berbeda, ya. Bawahnya sama, ini satu set alatnya, dan ini hasil tampungannya. Kemudian ini juga ada P60 yang kita bawa juga, ya, tapi ada sedikit unik dia, ada kontrol apa di bawah. Nanti kita tanya deh pas praktek. Dan ini ada Kalita, ya, Kalita dengan datar, bawahnya dengan 3 lubang. Ini akan menghasilkan hasil seduhan yang berbeda juga, karena dia akan ada sedikit immersion atau berhenti sejenak, kemudian dia akan menghasilkan 3 tetesan ekstrak. Itu hasilnya akan beda. Kemudian ini ada Vietnam drip, ya, dari Vietnam tentunya teknik dia, ya. Kalau dulu dibilangnya apa yang viralnya kopi Mirna, ya, inilah barangnya seperti ini, ya, dengan kopi kuat. Ya, dibilang abang tadi kopi kesabaran katanya, karena emang sabar menunya. Oke, kita coba. Kemudian ini ada lagi Aeropress, ya. Ini juga udah masuk ajang internasional Aeropress Challenge Championship di Eropa, sering bikin, ya, dengan teknik yang berbeda juga, hasil yang berbeda juga, ya. Boleh. Oke, sambil berjalan menunggu persiapan dulu untuk menyeduh P60. Nanti kalian juga boleh coba. Ya, pertama yang paling penting adalah rinse, ya, menyiram atau mencuci filternya, karena walaupun pabrikan kertasnya sudah qualified, ya, Jepang produk, ya, Hario, tetap kita untuk make sure-nya juga harus disarankan untuk dicuci. Itu yang itu, ya. Ya.
Nah, kita punya beberapa koleksi kopi untuk manual dulu. Ini kita cobain install dari luar ya langsung atau mau yang dari lokal dulu aja? Lokal pride. Lokal ada di belakang yang banyak itu. Ya itu dia. Ini atau nanti buat game atau buat oleh-oleh nanti boleh. Itu ada kopi Aceh Gayo sama Robusta. Robustanya Lampung grade 1 yang kualitas semua kita bawa. Kemudian untuk keluarnya kita ada beberapa juga dari Afrika, Tanzania, termasuk 3 terbesar penghasil juga. Kemudian ada Ethiopia, ya, dan lainnya juga. Ini ada lokal. Tapi ini yang fresh kita baru roasting kemarin, kita akan lihat. Oh boleh. Yang Aceh Gayo, ya, Aceh Gayo. Oke, Aceh Gayo kita akan cupping atau ditubruk untuk melihat gimana sih fisiknya kopi itu, ya. Kemudian akan dikasih triknya menyeruput kopi itu seperti apa sih? Bukan cara minum ya, tapi cara icip-icipnya seperti apa sih? Jadi kita giling, gilingnya saya pakai medium ya, masih medium grinder size-nya, kekasarannya. Pada dasarnya cupping ini juga sama ya, kayak kita bikin di rumah itu kopi tubruk. Ya cuma kalau di rumah biasanya kita bikin yang halus ya, kopi yang udah bubuknya halus banget. Kemudian ini cuma kita pengen standarisasi yang bisa dibuat semua orang untuk mencicip apa sih isi dalamnya. Oke, dan ini udah dibubukin. Kemudian tinggal nunggu panas air yang sesuai. Pakai air ya, berapa suhu? Pakai 92 derajat Celcius. Ya airnya air yang normal. Kalau untuk air yang cocok itu memang pH-nya itu pH 7, ya itu TDS-nya itu kurang lebih 120-an, ya. Dan itu langsung dituang aja, ditubruk saja antara air sama bubuk kopinya. Ya, tadi kopinya dari kopi Aceh Gayo. Kemudian kita tunggu selama kurang lebih 4 menit. Dan dari sini kita akan lihat hasil seduhannya yang maksimal antara air dan kopi, dan nanti akan dikasih tahu trik bagaimana mencicip kopinya. Seruputannya seperti apa sih? Ini biasa. Dan ini kita masuk ke poin yang tadi sensory skill, sensory dan analisis skill ya. Dan ini cuma untuk trik dasar saja. Masih dan ini wajib setiap barista, setiap pekerja kopi seharusnya tahu trik dasar sehingga nanti tahu ini kopinya fresh, ini kopinya mahal ya, ini kopinya murah kelihatan, ini kopinya baru digiling, ini kopinya udah sebulanan gitu ya, itu kelihatan terasa dari sini. Oke, sambil menunggu 4 menit. Ada yang mau nanya tentang tubruk kopi ini atau cupping kopi? Oke, silakan. Nggak apa-apa. Pertama nanti ini hanya untuk nunjukin aja. Nanti kita boleh praktek masing-masing desa boleh kita kelompokin. Ya nanti biar setiap desa itu punya sesuatu yang spesial lah. Karena setiap kalian harus tahu seharusnya ya. Karena kalau satu-satu dipanggil, tapi kalau per desa itu lebih bagus. Paling nggak ada yang tukang cuppingnya, tukang latte artnya, ada manual brewnya, ada nanti tukang mocktailnya. Paling nggak bisa dibagi nanti, jangan semuanya diserap. Takutnya nggak tertangkap semuanya. Ini hanya trik dasar saja ya. Oke, tadi perbandingan airnya 140 ml dengan 8 gram ya. Karena sesuai dengan cupnya ya, jadi perbandingannya bisa dibandingkan berapa perbandingan total air dibagi sama gramasi ya, 140 dibagi 8 gram. Itulah rasio perbandingan untuk cupping dengan disesuaikan dengan besarnya cup. Biasanya juga dipakai untuk 200 ml air ya. Itu perbandingan kopinya bisa 1:15 juga bisa untuk menghasilkan ekstra kopi yang kita mau ya, dengan targetnya bukan untuk diminum tapi untuk mengetahui rasa yang ada di dalamnya. Oke, masih menunggu sampai 4 menit. Nanti dari kalian diharapkan bisa praktek
triknya, dan yang paling Ini duduknya udah per kelompok, udah per desa. Belum ya? Belum ya? Hah? Oh, Gitu. udah berkenalan. Kanan kiri ada kenalan ya? Gitu. Boleh sambil nunggu ini ya, kalian langsung di kelompok ini. Sambil nunggu boleh. Nanti rencananya itu kalau udah dibikin di per desa, nanti per desa satu di sini gitu kan. Ya, oke lah. Jadi nanti ada yang di manual. Ya, betul. Boleh di kelompokin dulu teman-teman desa, nanti bisa dibikin oretan kerja kelompoknya. Jadi nggak masing-masing nyatet dengan benda yang sama. Ayo, kalian. Ada 9 ya, 9 kelompok. Ayo gabung aja, nggak apa-apa, nggak perlu berurutan, yang penting ngumpul, berdekatan. Nanti ada perwakilan. Oh ini yang kaping maju, yang berikutnya nanti yang manual, yang berikutnya yang espresso gitu. Jadi nanti biar terbagi catatannya. Satu desa apa? 8 orang. Oke ya. Jadi nanti harus ada setiap kelompok itu catatan khusus. Ya bila perlu di situ untuk pertanyaan detail semua bisa dicatat per materinya. Nanti biar nggak semuanya 8-8-nya nyatat hal yang sama gitu ya. Jadi bisa di-share nanti ke kawan-kawannya. Ya untuk kaping, untuk manual brew ini bisa beberapa tool, beberapa alat yang dicatat. Mungkin 2 orang perwakilan bisa ya. Untuk ini bisa 2 perwakilan, untuk mocktail sama non kopinya bisa 2 orang perwakilan, jadi ini bisa lebih fokus catatnya gitu ya. Oke, ini udah 4 menit. Kemudian dipisahkan bubuk yang di atas ya. Bubuk di atasnya diambil ampasnya, sehingga mudah nanti untuk diseruput dengan sendok khusus. Ada sendok yang apa di sini? Plastik. Kita langsung ini seruput di sini. Mau seruputan? Ya, situ. Ya, ini seruputnya agak unik. Mungkin sebagian bilang ini kurang sopan, tapi ya beginilah caranya. Ya, bukan untuk minum di kafe. Jadi kalian kalau udah tahu nanti kalau ke kafe jangan diseruput ya. Pertama nggak sopan, kedua barisannya takut. Wah ini sensori yang datang katanya. Grogi nanti barisannya. Jadi cuma trik buat kita pribadi ya. Kalau ada kopi masuk, kopi teman masuk, ya kopi bareng-bareng yuk tes. Nah itu maksudnya, tujuannya ya, bukan mau ngetes kafe orang. Bunga, buah, dan ini dari bunga ini diberi lagi bunga. Dan itu rasa itu bukan hanya oke lah, semua rasa ada, tapi hasil dari kopi ini semua udah ada, yang pernah ada di kopi itu dicatat. Itu distandarisasi dan jadi wheel of flavor. Ya, jadi roda rasa yang memang ada di kopi tertentu. Oke, ini yang kedua. Oke, satu lagi. Ini yang bisa pakai P60 atasnya. Ini Hario ya? Oh, Hario. Mulai berkreasi Hario. Kemudian tapi sistemnya bukan dengan dripper yang satu, ya. Tapi dengan tekniknya dia ada grupnya berhenti. Ya, immersionnya berhenti dengan timing tertentu. Setelah dia sesuai dengan time brewingnya, lalu ditekan bawahnya. Yang ke bawah tuh hanya aset ekstraknya aja, jadi ada sedikit perbedaan ya antara yang tadi dengan yang kedua, walaupun bentuknya hampir sama, tapi ada proses stop timing brewing. Nanti ada yang mau gitu Pak? Harus ya, harus ada dari sini nanti. Mumpung ada tim asesor Qatar. Tapi kita minimal tuh 2 bisa langsung bareng situ karena kita punya 2 timbangan. Itu tadi kan abangnya punya coffee shop ya? Nah. Boleh nanti kita sharing ya, Iya. kita juga Kakak mau nyoba dulu nanti kayak ya, boleh sharing nanti hasil semuanya. Ya mungkin rahasianya boleh disimpan dikit, umumnya kita bagi. ada yang mau ditanyain enggak? Silakan.
Oh iya, benar. Maaf ya. Tidak coba kasih tahu sekarang. Antara lagi Kak. Sudah mulai tumbuh belum? Belum ya? Kalau udah duduk kan ngomong. Oke, nanti yang maju 8 orang. Oke, kita kasih satu bungkus untuk mengisi kopinya. Ya, sisanya boleh di kopi Aceh. Roastingnya juga agak di atas untuk espresso sebenarnya, jadi akan lebih berasa, lebih nendang dikit ya. Kopi Aceh ini grade 1 ya, grade 1 kopi Aceh. Ini kemarin sisa nih perjuangan saya di Dubai waktu expo kemarin, jadi saya roasting kemarin baru berangkat sini masih beberapa hari, masih ada beberapa minggu. Jadi kalau ini masih kelihatan kalau kalian tapping atau kalian brewing seperti itu. Oke, ini ditengok karena untuk mesin grinder juga termasuk tantangan juga ya, untuk sering-sering kenalan dengan, karena sistem merek katanya beda-beda walaupun nomornya sama. Kadang mereka pakai nomor, kadang pakai titik-titik yang semakin besar ya. Kadang ada yang 1 sampai 10, ada yang 1 sampai 10 sampai 100. Nah ini perlu sering-sering megang sebenarnya. Jadi kalau dibilang fine, kalau bahasa umumnya fine, medium, coarse yang kasar, fine halus. Tapi fine to medium itu punya beberapa jedar yang setiap pabrikan juga beda. Ya. Kalau ini memang range memang yang di bawah harga 700, sedimennya juga beda hasil gilingannya. Kemudian kontrol panas masyarakat di kurnya juga kan ada yang lama, ini mempengaruhi kopi-kopi sesudahnya kalau dikirim dalam order yang banyak, kayak order yang banyak ya, itu juga mempengaruhi nanti. Kalau tadi langsung semuanya ngumpul, nah ini diberhentikan beberapa menit baru terakhir dikucur berbarengan. Nanti ampasan dari atas, hasil level di bawah. Nah ini untuk perwakilan yang berikutnya boleh ya maju lagi atau yang baru atau yang ini siap-siap ya. Dan kalau bisa ada pertanyaan yang maju nanti akan dikasih satu-satu untuk praktek nanti masing-masing di sini. Oke, sambil menunggu preparan. Oke, ini kayaknya ini kopi luwak yang belum pernah lihat, ada kopi luwak. Ini luwak liar, ini masih asli keluarnya, cuma dari udah setengah proses pembersihan, tapi masih ada lengket ya antara pupnya ya, pupnya ini kebetulan luwak dari mantan negara kita, Timor Leste. Ya, Timor Leste kemarin ketemu di sana, dia jual kopi luwak sangat laku karena kemarin kami yang dari Indonesia ini kehabisan luwak kita. Jadi saya kemarin ke negara itu untuk cari ini dijual lagi ya. Dan mereka kasih yang sampel seperti ini yang masih fresh ya. Ya sedikit pupnya yang masih lengket, sudah kering ya. Karena prosesnya memang lama. Memisahkan itu lama ya, ganti air dan terus sampai betul-betul bersih. Oke, ini yang dari luwak liar Timor Leste. Oke, termasuk persiapan yang penting memang air ya, karena di kafe tertentu kadang air suka jadi kendala ya. Dan kita nggak bisa pakai air sembarangan, air keran, pakai air sumur direct, karena untuk kopi ini memang perlu air khusus yang pH dan TDS itu yang sesuai dan terbaik buat seduhan kopi. Kalau layak minum, TDS pH itu 7 sampai 9,
sampai 8 itu bisa, sampai 10 bisa pH-nya sama. Itu kalau kopi itu yang di tengah gitu ya, 6 sampai 10. Kalau untuk kopi itu yang 7 pH-nya klasemen. Kalau TDS-nya itu 120-an bisa sampai 200 itu layak minum, tapi untuk kopi itu sekitar 120 ke atas. Kalau 30 bisa, itu lebih maksimal. Dan biasanya untuk kompetisi itu sangat diperhatikan ya, karena mainan menghasilkan semuanya serba qualified untuk menghasilkan itu, sehingga nanti target-target yang dicapai itu dapat. Jadi pakai untuk 15 gram ya, dengan kopi yang sama. Ya, dengan kopi yang sama, saya kira ini sama juga, yang beda cuma alat seduhnya. Juga banyak ya yang punya bisnis kopi atau kendala-kendala mungkin yang bisa kita sharing. Kita coba bantu sharing apa sih ya, dan hanya sekedar rasio saja, mungkin resepi atau mungkin kendala yang terjadi belum dapat apa sih solusinya, mungkin bisa kita bantu, kita sharing sebisa yang kami bisa. Mungkin di kadang-kadang semuanya udah bagus ya, hasil nggak bagus, tapi kendalanya bisa kita tahu historinya seperti apa. Karena alat sudah bagus, kopi sudah bagus, ternyata ada kadang-kadang hal-hal kecil yang kebersihan ya. Jadi hal kayak gini kan ada, kayak gini kadang beberapa kita temui kurang detail untuk pembersihan. Seperti kayak gini kan, kadang-kadang ada hal kadang mengganggu rasa. Padahal kopinya udah bagus ya, alatnya udah bagus, tapi kadang-kadang ada hal kecil yang tidak diperhatikan sehingga hasilnya nggak maksimal. Masuk yang mesin ini juga kadang-kadang sering beberapa yang ditemui itu kadang-kadang kita kurang SOP opening sama closing, sehingga kadang-kadang nggak dibersihkan bawahnya ya, atau ini nggak dibersihkan ya. Banyak yang hal-hal kecil yang nggak diperhatikan, hasilnya menghasilkan produk yang nggak layak diminum dan layak jual lagi ya. Kadang-kadang sedikit membahayakan ya, seperti ini. Kalau ada itu stil susu, kalau nggak dibersihin atau closing, nanti dia akan berhenti di sini. Susu kalau dibiarkan panas mengering, dia akan basi ya, akan ada bakteri-bakteri bahaya. Mungkin ada yang pernah ngalamin keracunan susu ya, itu langsung habis semua, digoreng semua sampai kuning keluar, sampai bersih, sampai nggak ada lagi dikeluarin, tapi masih memuntah gitu. Itu kalau keracunan susu ya, itu bahaya, hal kecil lah. Jadi sangat penting karena di beberapa kafe ya, ada hal-hal yang tidak tersentuh ya, yang kadang-kadang bingung untuk menyelesaikannya. Itu bisa saling berbagi, akan kita bagi sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang masuk kepada kami. Oke, ini masih menunggu ekstraksinya ya. Oke, berapa? 4 menit, 3 menit? 2 menit. Oke, 2 menit 20 detik. Kenapa itu 2 menit? Karena 3 menit ya. Iya, belakang sebelum nanya saya nanya dulu. Sebenarnya suka-suka aja sih. Suka-suka aja. 2 menit 30 detik. Jadi gini, nanti tuh si barista itu dia supaya dapetin tes kopi yang enak, akhirnya disuruh ngulik sendiri. Kayak misalnya ini Pak Bakir tukang yang ngerai kopi ya. Nah kita barista, kata Pak Bakir ini keluarnya rasanya jeruk, mangga, stroberi segala macam gitu ya. Yakinnya keluar nih, yakin gitu. Udah kita coba ulik. Nah supaya dapetin keluar semua rasanya kita ulik. Pertama dari ulikan, karena dari seduhan itu, tiap seduhan itu setelah waktu itu ada, pertama itu yang paling ngaruh adalah pertama yang paling ngaruh itu adalah green size. Green size itu adalah tingkat kelembutan dari biji kopi yang kita giling. Makin kasar kopi, dia makin cepat air turun. Jadi ekstraksinya itu dia sebentar. Tapi sebaliknya, kalau misalnya si bubuk kopinya itu waktu kita giling lebih halus, waktu ekstraksi kopi dengan air itu lebih lama. Nangkap nggak? Nangkap ya? Nah, seperti itu. Itu pertama dari tingkat gilingnya. Nah, kedua yang ngaruh juga dari apa? Dari tingkat
eh, penyanggaraan bisnisnya itu. Makanya tadi Pak Bakir bilang kan waktu penyanggaraan itu ada yang levelnya level light itu dia agak kuning. Beansnya itu waktu green bean disangrai, jadi nggak nyampe gosong kopinya, gitu ya. Pertama, kedua ada lagi yang levelnya itu level medium ya, medium roast itu dia coklatnya coklat cakep, gitu ya. Ada lagi yang dark roast itu dia udah kayak coklat tua, agak berminyak, nah itu dia dark roast. Nah itu, nah supaya bisa dapetin yang buah-buahan, biasanya itu level sangrai itu cukup di level medium, yang coklat cakep, gitu. Itu kedua di apa namanya itu level sangrai. Tadi pertama apa? Yang pertama apa? Yang mempengaruhi seluruhan. Yang pertama tingkat kehalusan kopi. Grindernya ya. Nah, grindernya. Belum lagi grindernya yang beda-beda ya. Tingkat roastingnya. Nah itu dua aja ya, biar nggak lupa. Nah lanjut lagi. Siapa lagi yang mau maju sekarang? Ini dengan alat yang beda, beansnya sama. Aku pengen kopinya itu yang lebih balance itu seimbang. Jadi nggak begitu tebal, manisnya ada, asamnya ada. Oh oke, jadi kita buat pakai V60, bisa begitu ya. Tapi ada lagi customer, aku pengen manual juga, tapi pengen kopinya agak tebal dikit, kayak gitu. Udah, kita buat pakai ini, kayak gitu. Nah mengenai harganya kok berapa, kayak gitu ya. Nah untuk harganya biasanya kalau di Pekanbaru sendiri, kalau beans lokal Indonesia itu rata-rata 25 sampai 30 ribu per cup, gitu ya. 25.000 sampai 30.000 per cup. Tapi kalau beans luar kayak misalnya ini nih, Ethiopia, dari terus Brazil, itu biasanya di angka 50-an ke atas itu per cup, gitu ya. Nah misalnya kalau misalnya kalian pengen tahu kok bisa gitu harga segitu gitu ya, oh nanti kita pelajarin untuk costing harga per cup. Nah itu di yang nanti ya perhatian. Gitu ya, ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Kalau nggak lanjut ke espresso mungkin jam 2:30, masih 2:30. Oh gitu boleh. Oke, nanti yang untuk praktek boleh kita pilih di sana aja. Yang penting tadi jelas step by stepnya sama. Nanti kalau saya punya cara lain ini nih boleh dipraktekkan ya. Boleh kita lanjut ke sebelahnya.